RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Sedekah tuh masing-masing, Bu. Bapak sedekah 100.000, ibu 100.000, anak 100.000, atau bapak 50.000, ibu 50.000, masing-masing. Karena nanti kalau kita meninggal kan nggak dijadiin satu, masing-masing. Pahalanya masing-masing. Bisa? Lanjut. Nah, sekarang sedekahnya waktunya sudah jelas ya. Jadi wajib seberapapun. Wajib. Sedekah subuh wajib. Ini untuk menutup tolak bala potensi, untuk menutup potensi malaikat nggak doain yang negatif kepada kita. Tutup. Kemana kita sedekahnya? Karena Bapak Ibu sekarang ini pelurunya terbatas. Hanya satu peluru. Satu atau dua, Pak? Dua lah bijinya. Yang satu melempem. Pelurunya terbatas, maka sasarannya harus akurat. Betul. Jadi tidak sembarangan sedekah. Kemana sedekah yang akurat? Bapak Ibu ambil di surat Al-Fajr ayat yang ke-17. Kata Allah, kalla balla tukrimunal yatim. Kenapa kita manusia, kata Allah, mengucapkannya Rabbi akraman, Allah memuliakanku. Kenapa manusia mengucapkan Rabbi ahanan, Allah lagi mengujiku, Allah lagi menghinakanku? Bukan demikian, itu semua atas perbuatanmu. Kenapa? Kala, bukan seperti itu. Bal, karena la tukrimunal yatim, karena kamu tidak memuliakan anak yatim. Karena bapak hobinya memuliakan ibu yatim. Nggak boleh, Pak. Jadi nanti kalau pas tahajud, nanti kan anak yatimnya ada 100. Banyak yatim kurung, yang yatim masih digendong sama ibu yatim. Makanya nanti bapak usap kepalanya anak yatim, cium keningnya ibu yatim. Kan dia lagi netek, anak yatimnya yang kecil-kecil lagi netek. Jadi mesti diusap dulu rambutnya. Rambutnya diusap, nanti kalau bapak nyium keningnya anak yatim yang lagi netek, ngikut netek. Kasihan anak yatimnya. Nanti neneknya bau rokok. Tawa. Emang bener, Bu, kalau nonton YouTube saya senyum? Ya. Ketawa sendiri. Iya. Jadi karena pelurunya terbatas, sasarannya harus akurat. Kemana? Anak yatim. Yatimnya juga akurat lagi, mesti spesial. Jangan yatim yang umum, jangan. Saya maunya yatimnya yang jitu. Ibarat dokter tuh profesor. Ibarat dokter tuh yang ahlinya. Gitu. Terangin. Ya. Jadi spesial, sasarannya tepat, dan spesial juga yatimnya. Yatim seperti apa yang spesial itu? 1, yatim kurung. Yatim kurung itu anak yatim yang meninggal bapaknya saat masih di dalam kandungan ibunya. Seperti Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yatim umroh. Anak yatim kecil-kecil yang sudah diajak berangkat umroh, yang sudah nyium batu ajar aswad, sudah minum air zam-zam, ngambil dari sumbernya secara langsung. Aminnya manjur. Iya. Langsung. Yang ketiga, anak yatim tahajud. Anak yatim yang dididik, dibina untuk terbiasa
tahajud di tengah malam. Kalau di lingkungan Bapak Ibu tidak ada yang seperti itu, numpang ke wifi-nya RDAY. Bismillah, saya sedekah subuh untuk anak-anak yatim RDAY untuk bulan Oktober. Kalau gajiannya mingguan, mungkin ada yang mingguan untuk totalannya untuk seminggu ke depan. Sasarannya Nanti begitu. bukti transfernya kirim ke Ibu Ai gitu. Ya, Boleh. ya kirim. Saya ada nomor Bapak, ada saya sering 200, 300. Ya, Saya kirim. kirim ke Ibu Ai aja. Ya. Jadi, niatkan untuk itu Bapak Untuk sebulan. sedekah subuh di bulan 11 gitu. Ya, Nanti ke Bulan Ibu Ai 10, aja gitu ya. ya, minta doain aja Pak ya. Ya. 10 dulu. 10 ya, Iya, 10 bulan ya. 10. Karena ini 1 kok, ini udah bulan 1, tanggal 1 Pak. Bulan 10 dulu. Oktober, Oktober ya. November kan masih besok. Bulan Jadi Oktober namanya gini dulu. Pak, RDAI program. September ceria. Nah, September udah ceria kan kemarin. Iya, iya. Nah, Oktober proses terkabul. Amin. Nah, November terkabul. Kabul. Desember umroh gratis. Gratis, amin Gitu. ya Allah. Amin. Saya mau Bapak dan Ibu yang nonton maupun yang duduk sekarang hadir harus Desember berangkat umroh gratis. Amin, amin, amin. Besok tanggal 14 Oktober berangkat anak yatim umroh jam 7 pagi dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, pesawatnya Garuda. Nah, kita bikin sedekah patungan anak yatim Tim? umroh. Bro, Ya, seandainya maaf Pak. 1 potong. juta, satu Iya. hajat, 1 ijab, 1 juta. Seandainya saya kan di Palembang Pak ya. Boleh saya transfer ke Ibu Ai? Boleh. Nggak bisa datang ke Boleh. bandara. Berarti Bapak tulis nama sama hajatnya. Haji Majad Ya, nyampe ke dia. nyampe. Oke, Jadi, terima kasih Pak. Karena saya tuh di Palembang. Pak. 1 hajat, 1 1 ijab, juta. 1 sedekah, 1 1 juta. Nanti lanjut Bos. Lu gak bikin ketawa jadi gua ketawa. Gara-gara lu. Mulai Ya. Bos. Jadi kalau sudah sasarannya tepat, pasti kita ngucapnya seperti surat Al-Fajr ayat yang 15. Karena rezekinya luas, kita ngucap Robbi akaroman, Robbi akaroman. Allah memuliakan diriku, Allah memuliakanku. Itu karena apa? Karena kita memuliakan anak-anak yatim. Bonusnya ibu. Ya, Bapak sekalian, kalau kita sudah jalani semua yang ada diarahkan Pak Haji tadi, kata kunci terakhirnya adalah Bapak Ibu harus membersihkan di dalam hati Bapak Ibu sifat yang 18 itu tidak boleh ada. Satu pun, jangankan 18, 10 nggak boleh, 5 tidak, 1 tidak boleh juga. Gimana triknya supaya cepat 18 itu hilang di badan kita? Nah, ada cara ekstrim, ada cara yang ada kilat, Ada biasa, yang slow. ada slow. Yang Ada slow super aja. kilat. Ngapain yang cepet-cepet? Yang cepet-cepet khusus yang sedekah privat 10 juta Iya, aja. Lu santai aja. santai Ngapain dulu. buru-buru terkabul? Santai. Santai. Jadi satu caranya ada 2 saja ya yang kita kasih, 2. Yang pertama, Bapak Ibu selalu ucap tadi sudah yang dialami ibunya tadi, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali tiada kata lain, selalu terucap dari lisan kita ucapan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Berapa kali? Alhamdulillah, Alhamdulillah 999 kali saat untuk latihan. Tapi kalau sudah habit, Bapak terus saja tanpa dihitung itu yang dimaksud tadi bukan harus dengan duduk, harus dengan berzikir, tidak.
tapi terucap sambil apapun. Sambil proyek tengok, sambil nungguin motor, sambil servis motor, sambil berjalan. Yang sambil paling manjur bekerja. sambil nenen. Nenen, ucapannya Sambil alhamdulillah. nenen. Ucap hajat saat nenen. Alhamdulillah, alhamdulillah, ucap hajat. Minimal 27 kali, latihannya seperti itu. Yang kedua, dua saja. Satu, selalu ucap alhamdulillah. Yang kedua, selalu bandingkan dengan hajat. Gede jengkel apa gede hajat? Karena Gede komen apa gede hajat? punya hajat. Jadi saya punya hajat, ada orang yang mancing-mancing jengkel, saya punya hajat. Telan saja, dia mancing jengkel kita, Telan. Telan. saya punya hajat. Nanti Senyumin saja. Bapak mungkin nanya, buktinya apa kalau kita telan langsung terkabul? Biji alat kelamin Bapak melendung. Tuh. Lanjut. Lanjut. Iya, jadi itu kalau itu sudah Bapak Ibu jalani itu bersih, karena Allah menjanjikan kalau kita sudah hatinya bersih, kita selalu beruntung. Tapi kalau nggak begitu, jadi Buntung. buntung. Ada ayatnya, persis ayatnya seperti itu. Coba dengerin. Qad aflaha man zakkaha. Qad pasti, niscaya kamu selalu aflaha, beruntung. Tapi ada syaratnya, apa? Zakkaha, bersihkan hatimu. Proyeknya pasti lancar, motornya laris, Malaysianya lancar, toko bangunannya laris. Apa? Bersihkan hati, selalu tersenyum. Tapi sebaliknya tadi Pak Haji sampaikan buntung. Emang ada begitu? Wa qad khaba man dassaha. Dan pasti kamu akan selalu buntung. Kamu akan selalu mengalami kerugian, mengalami kemerosotan, mengalami kebangkrutan, mengalami kegagalan. Karena apa Allah? Karena kamu dassaha, mengotorinya. Mengotori apa? Hati. Karena hatinya dikotori. Kotornya hati sama apa? Debu, tanah, kotoran, hewan. Enggak kan? Sama apa? Sifat Sifat-sifat yang 18. negatif itu. Yang Maka itu 18. harus dibersihkan penyakit hatinya. Udah kalau itu yang tadi diajari Pak Haji semuanya kita jalani, ditutup dengan sifat 18-nya. Bersih. Istilah Pak Haji, di depan mata tinggal pegang. Tinggal megang 10 miliar. Nggak apa-apa. Pelan-pelan. Namanya proses. Mana mic-nya, Mic. Komen saya yang paling berat. Ya. Boleh ada bawa mobil gitu kalau ke antara istri lihat proyek, ada merek apa gitu. Udah ngeram. Kenapa saya ucapin ya? Astagfirullahaladzim. Sekarang gede komen apa gede hajat? Gede hajar Pak. Nah jangan komen. Oh, Lawan. Itu. Lawan. Kita sekarang lagi gede hajat. Jadi bapak dan ibu juga gitu. Kalau ada anak bikin jengkel, gede jengkel, gede hajat. Gede hajat, ya udah, jangan kepancing sama anak. Jangan kepancing sama saudara. Jangan kepancing sama kompetitor. Jangan kepancing. Jangan. Selalu yang diutamakan adalah hajat. Utamain hajat. Sekarang gede hajat apa gede ngeluh? Gede hajat. Jangan ngeluh. Saya mau bapak dan ibu paksain mulai hari ini sedekah subuhnya di muka. Atau di awal. Atau bahasanya RDAY nyolong star. Jam berapa? Habis asar boleh. Habis maghrib boleh. Sebelum tidur boleh. Maksimal sebelum tidur. Karena nanti bapak dan ibu
tidur berselimut sedekah. Coba kalau kita habis maghrib sedekah subuh. Coba kalau kita habis asar sedekah subuh. Rumah bapak nggak akan dijarah, rumah ibu nggak akan dijarah. Tapi karena bapak dan ibu sedekahnya subuh, ya dijarah dulu. Sebelum dijarah sama malaikat, dijarah dulu sama setan. Ada kan yang rumah dijarah? Ada kemarin yang kerusuhan. Penjarahan. Roni, Pak. Ya. Kalau bapak dan ibu sedekah subuhnya habis atau habis maghrib atau sebelum tidur, bapak sama ibu tidak akan dicopot jadi menteri. Bapak nggak akan dicopot jadi menteri. Amin. Ibu nggak akan dicopot jadi menteri. Tapi karena bapak dan ibu sedekahnya habis subuh, ya dicopot kemarin. Gitu. Jadi sedekah itu di awal. Di awal, Pak. Curi start, Pak ya. Ya, bapak kan sebelum kenal RDAY, sholat tahajudnya kan jam 3. Betul, Pak. Setengah 4. Tapi setelah kenal RDAY, sholat tahajudnya kan jam 00. Setengah 1. Sering kebablasan, Pak. Ini yang itu. Kalau bapak nggak mau kebablasan, bisa gak alat kelamin bapak diikat pakai karet gelang? Jadi nanti kalau kebablasan jeplak, plak. Udah. Kalau gampang. Alat kelaminnya dipasang NCB. Tahu NCB? Tahu. Yang di meteran listrik. Nah, dipasang. Jadi kalau kesiangan jeplak, plak. Nanti tugasnya Haji Marco yang naikin. Lanjut. Ya, jadi dengan kita bersih, hati selalu beruntung. Dengan kotor hati selalu buntung. Pilihan. Jadi hidup adalah pilihan. Mau buntung, mau untung, ada pilihannya. Kalau itu kita pelihara, kalau itu kita koleksi sifat-sifat yang negatif, ya berarti kita tahu akibatnya. Kalau kita bersihkan, kita akan nikmati hasilnya. Dengan apa? Dengan sholat tobat tadi sudah ya. Pak Haji ajaran kita dengan sholat tobat. Dengan sholat tobat itu berarti kita bersih. Ada enggak hubungannya kita sholat tobat mohon ampun pada Allah? Hubungannya dengan rezeki yang banyak. Ada ya? Di mana dasarnya? Sering dengar lupa tapi. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, Allah menjanjikan kepada kita dengan melipat gandakan uang kita. Melipat gandakan anak-anak kita. Anak-anak itu bisa anak perusahaan, anak buah, anak cabang, bisa anak kandung, nambah mesin lagi. Karena sudah ada bisa produksi, ganti mesin. Buat perusahaan lagi. Iya. Nah, itu caranya bagaimana? Kata Allah di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Aku lipat gandakan, pasti, niscaya aku lipat gandakan hartamu. Harta ya Pak yang dilipatin ya. Bukan nenen. Nenen tetap masih 2 loh Pak. Nenen tetap masih 2. Dilipat gandakan. Anaknya dilipat gandakan. Kebunnya diperluas oleh Allah. Caranya apa Allah? Fakultus taghfiru rabbakum. Innahu kana ghafaro. Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhan. Jadi mohon ampun itu membersihkan sifat 18 sifat negatif yang ada di hati itu dibersihkan. Maka Allah menjanjikan akan diturunkan hujan dari langit yang lebat berupa harta yang banyak, uang yang banyak. Ada dasar ini yang diajarkan Pak Haji seperti itu. Buka Al-Qur'annya, kitab supaya tambah yakin, supaya tambah semangat. Tambah mantap, yakin dengan ini kita kerjakan, pasti
semua hajat saya terkabul. Karena Allah sudah berjanji. Kalau Allah berjanji pasti ditepati. Innallaha la tuhliful mi'at. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Kalau saya kondisinya susah, berdiri, jalan tidak bisa, usaha sudah begini, mungkin enggak? Yakinkan dengan surat Yasin. Satu ayat saja yang diambil. Innama amruhu idza arada say'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalaulah Allah menghendaki Bapak Ibu cair 10 miliar minggu ini, kalau Allah sudah berkehendak, Allah tinggal ucap kun, jadi, maka jadi. Yakinnya seperti itu.